kabar Pak Robin hari ini? Alhamdulillah sehat dan bahagia Bu Tika. Alhamdulillah. Pak Robin, apa sudah siap dengan coaching yang akan dilakukan? Siap Bu Tika, saya sudah siap hadir penuh dalam sesi coaching dan juga siap untuk mendengarkan. Bapak sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan nanti? Siap Bu. Baiklah Pak Robin, silakan dimulai sesi coaching ini ya. Baik. Baiklah Elia, mohon maaf Bapak mengganggu waktu kamu. Begini Elia, Bapak dengar Elia ditunjuk untuk mengikuti perlombaan nyanyi tingkat provinsi. Tetapi Bapak lihat Elia kurang begitu semangat untuk mengikutinya. Kira-kira apa penyebabnya? Iya Pak, saya memang ditunjuk mengikuti perlombaan nyanyi tingkat provinsi. Tapi saya merasa kurang percaya diri Pak. Oh gitu. Elia masih belum percaya diri. Coba jelaskan mengapa Elia belum percaya diri untuk mengikuti perlombaan nyanyi tingkat provinsi. Iya Pak, karena saya merasa kurang pantas untuk mewakili sekolah. Dulu saya pernah mengikuti perlombaan sejenis tapi gagal. Jadi saya malu Pak kalau sampai gagal kedua kalinya. Sekarang Bapak paham bagaimana perasaan Elia saat ditunjuk untuk mewakili sekolah dalam perlombaan nyanyi tingkat provinsi. Kami menunjuk Elia karena Elia mempunyai potensi bagus dalam bernyanyi. Menurut Elia, apa saja kemampuan kamu dalam bernyanyi? Saya bisa Pak bernyanyi dengan nada yang tinggi. Saya juga mampu menghafal lagu dengan cepat. Dan nafas saya juga panjang Pak dalam bernyanyi. Nah, itu kan bagus kemampuan kamu dalam bernyanyi. Itu sudah lebih dari cukup loh untuk mengikuti perlombaan ini. Ya, kira-kira apa rencana kamu agar kamu lebih percaya diri untuk bisa mengikuti perlombaan ini? Rencana saya, yang pertama saya akan menemui Bu Ana sebagai guru seni untuk membantu saya berlatih bernyanyi. Kemudian yang kedua, saya akan berlatih bernyanyi di depan cermin supaya saya lebih percaya diri. Kemudian selanjutnya, saya juga akan mencoba bernyanyi di depan Bu Ana dan teman-teman supaya saya lebih percaya diri dan mencoba menghilangkan rasa trauma saya atas kegagalan waktu dulu ikut perlombaan bernyanyi, Pak. Bagus sekali. Ternyata rencana kamu kan luar biasa. Dan yakin kamu mampu lebih baik dari pengalaman yang perlu kamu alami. Apakah kamu sekarang sudah merasa percaya diri untuk mengikuti perlombaan nyanyi tingkat provinsi ya? Insya Allah, Pak. Saya sekarang lebih percaya diri dan bisa mengikuti lomba ini. Terima kasih ya, Pak, atas motivasinya. Sama-sama Elia. Semoga dalam persiapan lomba berjalan dengan lancar dan nantinya kamu betul-betul siap untuk mengikuti lomba ini. Ya, selanjutnya adakah komitmen kamu terhadap lomba ini? Komitmen saya dalam persiapan lomba ini yang pasti saya akan berlatih sungguh-sungguh dengan Bu Ana dan juga saya akan berlatih di rumah dengan penuh semangat. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ikhtiar saya untuk bisa menjadi yang terbaik dan membawa nama baik sekolah dan keluarga. Bapak sangat setuju sekali dengan komitmen kamu. Mudah-mudahan kamu sukses dan bisa jadi juara ya. Amin. Terima kasih ya Pak. Saya akan berjuang untuk memenangkan perlombaan ini. Sama-sama Elia. Semangat ya. Baik Pak. Ya, baiklah Bapak dan Ibu, selaku coach dan coaching, di sini saya sebagai pengamat akan menyampaikan tanggapan atau umpan balik kepada Bapak dan Ibu. Yang pertama mengenai tujuan dalam alur Tirta, proses coaching yang sudah dilakukan. Dari segi tujuan itu sudah jelas, bagus dalam pemaparannya. Kemudian dari proses identifikasi, itu pertanyaan yang diberikan itu sudah dapat membuat coach menggali kemampuan yang dimiliki sehingga bisa percaya diri mengikuti kegiatan. Kemudian yang rencana aksi
itu pertanyaan yang diberikan coach itu sudah dapat membuat coach mengutarakan rencana-rencana yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahannya. Kemudian yang terakhir mengenai tanggung jawab, jadi komitmen yang dilakukan coach itu sudah nampak dan dapat mendukung untuk mengatasi masalah-masalah dari coach tersebut. Baiklah, terima kasih. Itu hasil pengamatan saya. Apa kabar Bu Tika hari ini? Alhamdulillah, sehat dan bahagia, Bu Elia. Alhamdulillah. Bu Tika, apa sudah siap dengan coaching yang akan dilakukan? Siap, Bu Elia. Saya sudah siap hadir penuh dalam sesi coaching, juga siap mendengarkan. Ibu sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan? Ya, Bu. Baik, Bu Tika. Silakan dimulai sesi coaching ini. Assalamualaikum Bu Tika. Waalaikumsalam Pak Robin. Kebetulan sekali kemarin dulu ada hal yang mau saya bicarakan dengan Pak Robin. Apa gerangan Bu Tika? Sepertinya penting. Begini Pak Robin, apakah nanti Bapak bersedia saya coaching mengenai pengembangan diri? Saya bersedia Bu Tika. Saya memang sedang memiliki masalah dalam hal tersebut. Nah, kira-kira apa tujuan yang akan kita capai dalam pembicaraan kita ini dari sudut pandang Pak Robin? Ya, saya ingin mendapatkan solusi dari masalah saya, Bu Tika, terutama tentang pengembangan diri yang dimaksud Ibu tadi. Begini Pak Robin, apakah Bapak sering mengikuti pelatihan-pelatihan mandiri secara online? Saya belum pernah mengikuti pelatihan online, Bu Tika. Bukannya saya malas, tapi banyak sekali pekerjaan di rumah. Saya repot sekali, Bu. Ditambah kegiatan saya di rumah juga banyak. Soal kegiatan dan pekerjaan rumah, semua orang saya kira sama saja Pak Robin. Menurut Bapak, apa ada kendala lain sehingga Pak Robin tidak bisa mengikuti pelatihan mandiri secara online? Nah, no, Bu Tika. Saya itu merasa tidak bisa menjadi ahli dalamnya karena sebentar-sebentar lain lagi materinya. Besok lain lagi, saya itu mau fokus di satu hal saja, Bu Tika. Oh, begitu ya Pak Robin. Iya, Bu. Sekarang ini perkembangan teknologi luar biasa loh Pak pesatnya. Setiap detik berkembang terus. Jadi kalau kita tidak mengupgrade diri, tentu kita akan ketinggalan. Jadi bagus jika mengikuti perkembangan. Meskipun kita tidak ahli, yang penting kita tahu perkembangannya seperti apa. Bapak juga bisa memilih pelatihan yang Bapak senangi. Lalu apa Pak Robin rencana Bapak mengenai pengembangan diri ini? Insya Allah mulai sekarang saya tidak akan terlalu santai-santai saja dan akan mengikuti perkembangan yang ada, Bu. Langkah pertama apa yang akan Bapak ambil? Saya akan mengatur waktu agar bisa mengikuti pelatihan. Saya akan lebih aktif mencari pelatihan yang saya senangi, akan belajar otodidak melalui YouTube dan sarana lain terhadap hal yang ingin saya pahami. Apa ada rekan yang bisa dimintai oleh Pak Robin? Ada, Bu. Sebenarnya rekan-rekan sudah sering memberi informasi mengenai berbagai jenis pelatihan. Jadi saya akan membaca lebih teliti informasi yang diberikan oleh rekan-rekan dan memilih sesuai kebutuhan dan minat saya. Bagus sekali, Pak. Lalu apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak tadi? Saya akan berupaya, Bu, bertanya dengan rekan-rekan yang sudah aktif dalam pengembangan diri mengenai cara memulainya. Baiklah, Pak Robin. Terima kasih sudah mau berubah menjadi lebih baik ya, Pak. Itu semua akan bermanfaat bagi Bapak dalam pembelajaran di kelas. Apakah kegiatan ini membantu Bapak dalam memberikan solusi terhadap permasalahan Bapak tadi?
Iya, Bu Tika. Pikiran saya jadi terbuka. Terima kasih ya, Bu, atas pencerahannya hari ini. Baik, Pak Robin, sama-sama. Baiklah, saya akan memberi komentar dari pengamatan yang sudah saya lakukan. Yang pertama itu adalah untuk coach dan coachee, yang mana tujuan coaching ini kalau saya lihat dari tujuannya itu tujuan sudah sangat jelas, bagus dalam pemaparannya. Kemudian identifikasi pertanyaan yang diberikan sudah dapat membuat coachee menggali kemampuan yang dia miliki sehingga dia bisa melakukan pengembangan diri. Kemudian untuk rencana aksi, pertanyaan yang diberikan oleh coach sudah bisa membuat coachee mengutarakan rencana-rencana apa yang akan dia lakukan untuk dalam pengembangan dirinya. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Nah, untuk tanggung jawab ini, komitmen yang akan dilakukan coachee sudah dapat mendukung untuk mengatasi masalah coachee. Nah, itu adalah pengamatan yang sudah saya lakukan. Terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini, Ibu Elia? Alhamdulillah, sehat dan baik, Pak Robin. Gimana persiapan coaching yang akan Ibu lakukan? Dan apa saja kompetensi yang akan dikembangkan dalam kegiatan ini? Saya sudah siap, Pak Robin. Saya akan mempraktekkan kesadaran penuh. Saya juga akan menjadi pendengar yang baik dalam sesi coaching nanti. Dan saya juga siap mengamati perasaan-perasaan yang muncul. Dan akan saya catat kata-kata kuncinya. Kemudian akan saya berikan pertanyaan-pertanyaan yang akan mengarahkan coachee dalam pengembangan kompetensinya. Baiklah, Ibu Elia. Jika sudah siap, silakan dimulai sesi coachingnya. Assalamualaikum Bu Elia, apa Ibu sedang sibuk saat ini Bu? Waalaikumsalam, Bu Tika. Iya nih Bu, saya sedang mengoreksi PR anak-anak. Ada yang bisa saya bantu, Bu Tika? Saya ingin membicarakan masalah saya Bu. Oh begitu. Baiklah Bu Tika, saya minta waktu 5 menit lagi ya. Saya selesaikan dulu koreksian saya ini. Tinggal sedikit lagi kok Bu. Baik Bu Elia, saya tunggu ya. Saya masuk kelas 30 menit lagi loh Bu Tika. Apa cukup kira-kira pembicaraan kita nanti? Insya Allah cukup Bu. Apa tujuan pembicaraan akan kita lakukan ini Bu Tika? Saya ingin mendapat solusi untuk masalah saya ini Bu. Saya yakin Bu Elia bisa mengarahkan atau memberikan solusi. Baiklah Bu Tika, kita mulai Bu. Sebenarnya apa masalah yang Ibu hadapi sekarang? Begini Bu, saat ini kan saya mendapatkan jadwal mengajar itu shift siang sampai sore. Nah, kita tahu sendiri kan Bu, kalau sore itu sekarang ini sering musim hujan. Jadi kadang disertai petir. Nah, jika itu terjadi, maka listrik pun sering mati juga. Ditambah sinyal internet juga ikut hilang. Nah, jadi saya kan sudah mempersiapkan media pembelajaran berbentuk TIK setiap kali saya mengajar kan, Bu. Nah, misalnya kayak video, rekaman suara, link website, kemudian game-game pembelajaran. Nah, jadi itu semua akhirnya tidak jadi dipakai, Bu. Oh begitu ya Bu. Nampaknya Ibu sudah sangat siap mengajar ya. Keren itu Bu. Enggak juga, Bu Elia. Karena pada akhirnya semua yang sudah saya siapkan tadi tidak jadi saya gunakan, Bu, karena kondisi yang sudah saya ceritakan tadi. Saya langsung merasa kecewa, Bu, ketika sedang asik memulai pembelajaran, malah hujan, petir, kemudian mati lampu, dan hilang sinyal. Saya merasa kesal sekali, Bu. Cuman saya nggak tahu kesal sama siapa. Ya, ya, ya. Saya bisa memahami perasaan Ibu Tika. Apa Ibu Tika mempersiapkan semua media pembelajaran yang berbasis TIK saja, Bu? Sebagian besar iya, Bu Elia.
semua media pembelajaran saya itu berbasis TIK. Karena saya kan sudah mengikuti banyak pelatihan-pelatihan pembuatan media atau media pembelajaran interaktif. Nah, Bu, sebenarnya sudah melakukan pelajaran yang sesuai dengan kodrat zaman dan berpihak pada murid. Apa ada rencana lain Ibu dengan kata lain planning B yang sudah Ibu siapkan untuk persiapan media-media ini? Iya ya Bu, saking sibuknya saya mempersiapkan media pembelajaran berbasis TIK ini, saya jadi tidak sempat, lupa untuk membuat rencana lain untuk kondisi yang darurat seperti tadi. Jadi apa rencana yang bisa Ibu tambahkan sekarang untuk pembelajaran di kelas? Mungkin sebaiknya untuk ke depan saya membuat planning B seperti itu Bu ya, misalnya media-media TIK saya tadi itu bisa dicetak atau di print. LKPD interaktif itu kan bisa juga sih sebenarnya dicetak, kemudian ditulis tangan, Bu. Nah, iya itu bagus Bu Tika. Terus apalagi yang bisa membuat murid-murid tetap semangat belajar walaupun tanpa media TIK? Ke depan saya ingin menggunakan metode demonstrasi, Bu. Kemudian video pembelajaran mungkin bisa diganti dengan membaca buku. Game pembelajaran online bisa saya ganti dengan game-game lain. Misalnya ular tangga, kartu domino, dan masih banyak yang lain sih Bu, game pembelajaran ini. Kendalanya ada tidak Bu ketika membuat semua itu? Banyak Bu, terutama masalah waktu. Kalau di rumah kan saya sibuk dengan urusan anak-anak, urusan rumah lah. Belum lagi tenaga sama biayanya. Nah, ada tidak murid-murid yang bisa diminta bantuan? Misalnya membantu menyiapkan alat dan bahan untuk pembelajaran. Oh iya ya Bu, pastinya ada sih. Saya akan melibatkan murid-murid untuk membantu saya mempersiapkan media pembelajaran. Saya bisa meminta mereka untuk membawa bahan-bahan yang ada di rumah. Selanjutnya, apakah Bu Tika akan selalu menyediakan waktu untuk membuat media pembelajaran? Iya Bu, saya akan membuat media yang bisa digunakan untuk pembelajaran pada kondisi apapun, baik hujan petir maupun mati lampu. Nah, baiklah Bu Tika. Apakah sekarang Bu Tika sudah merasa mendapatkan solusi dari masalah tadi? Sudah Bu Elia, rasanya plong hati saya. Tapi saya boleh ya minta bantuan Bu Elia untuk membantu saya menyiapkan media pembelajaran saya. Dengan senang hati Bu Tika. Kita kan memang harus saling membantu. Terima kasih ya Bu Elia. Saya pamit dulu. Sama-sama Bu Tika. Tetap semangat ya Bu Tika. Ya. Baik, sebagai pengamat saya akan memberikan komentar di antara percakapan coach dengan coachee. Yang pertama, tujuan. Menurut saya tujuan yang disampaikan oleh coachee itu sangat jelas dan ingin mengetahui, ingin mencari solusi dari atas permasalahan. Kemudian identifikasinya, coach itu memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach itu melaksanakan planning B. Dan yang ketiga, rencana aksi, bahwa coach itu memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach merencanakan hal-hal dan dalam menyelesaikan permasalahan yang baik. Kemudian tanggung jawab, bahwa coach itu menanyakan tentang komitmen terhadap rencana yang diambil oleh coach tersebut. Itulah yang dapat kami komentari sehingga model Tirta ini dapat terpenuhi oleh kedua coach dan coachee. Terima kasih.